Selamat datang semuanya di channel Media, kembali lagi dengan gua Ali, dan di video kali ini cukup spesial karena kita lagi di Oppo Konsep Galerinya yang berada di Plaza Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini Oppo ingin memamerkan, ingin menunjukkan konsep barunya mereka di Oppo X22 satunya dengan ya ini dia handphonenya mereka yang ingin mereka pamerkan, yaitu bisa nggak nih gue coba? Ya, segini dulu kali ya. Kalau kalian penasaran tentang fitur yang menariknya kali ini, mending langsung kita bumper dulu. Oke semuanya, sekarang kita lagi di bagian terdepannya Oppo Konsep Galerinya, yang mana seperti biasa pada toko-toko handphone pastinya ada display-display handphone yang akan dijual nantinya. Sini. Dan pastinya untuk di konsep store kali ini, dia ini akan menunjukkan sebuah handphone barunya, yaitu si X3 Pro ya, yang memiliki fitur cukup menarik untuk dibahas karena dia ini sudah memiliki miniatur-miniatur kayak di toko kamera yang mungkin nanti kita tes juga. Tapi di sini kita bakalan tour dulu di konsep galerinya. Dan mungkin juga buat kalian udah tahu juga konsep galerinya, ini kan ada beberapa fitur-fitur tema yang udah didesain dari beberapa waktu lalu, dan seperti biasa kalian bisa lihat di sini. Dan ini sini. Dan ini lebih ke display untuk motion. Maksudnya gue juga bingung sih tujuannya untuk apa. Tapi di sini mereka memamerkan fitur-fitur yang bisa kita gunakan pada handphonenya. Mungkin di aplikasi lainnya. Cuman untuk di temanya kali ini salah satunya dari ketiga unit yang bisa kita gunakan. Yang ini tuh bisa menggunakan motion gyroscope mungkin. Jadi untuk kalian bisa lihat di layarnya, untuk dandelion itu dia bisa mengikuti arah kemana si handphonenya itu kita putar. Interesting, tapi gue belum tahu fungsinya apa untuk di pemakaian biasa. Dan ini juga satu ada, ini lebih standar sih kalau misalnya kita gambar apa ya? Yang enak apa gambar Cimeng. Yoks dong. Nyata kameramen kita sudah menulis di sini Cimeng ya. Sangat tidak berkelas ya di konsep store kali ini kita. Cukup malu-maluin, tapi kita lanjut aja ke sisi sananya karena sana lebih menarik. Ada beberapa perubahan yang mungkin kita perlu bahas. Let's go. Jadi di sini ini kalau misalkan gue ngobrol tadi sama orang Oppo, katanya itu untuk di bagian sini sebelumnya itu di setnya memiliki warna yang full hijau. Cuman kali ini di set menjadi bunga yang bermekaran dan juga rumput-rumput yang warna-warni karena ini bertepatan juga dengan lahirnya Oppo Find X3 Pro. Is it right? Ya, yeah. Find X3 Pro. Karena mungkin kalau kalian kesini buat mampir, mungkin bisa juga tes kameranya untuk di tempat sini. Gue rasa menarik, apalagi ini warna-warni, bisa mencoba tingkat kecahayaan kameranya. Apakah kameranya brick atau tidak? Dan di sebelah sini, ini sebenarnya konsep lama. Konsepnya di seri X2-nya, X2 Pro, yang mana ini adalah motion sensor. Ya, kalian bisa mencet sini. Nah, di sini bakalan ada beberapa fitur-fitur si X2 Pro, yang mana gue sih kurang menarik kali kita bahas karena ini kan untuk fitur lamanya. Jadi gue harap sih untuk nantinya pas si X3 Pro nya rilis ini sudah berubah untuk si X3 Pro nya, oke? Atau mungkin lebih menarik lagi gitu. Dan sebelah sini nih, ini tempat yang cukup menarik untuk Cimeng gue rasa, karena dia akhirnya ini sedang suntuk kepalanya gitu ya, pikiran skripsi. Dan di sini mungkin cocok banget, mungkin lu bisa tunjukin Meng. Ini daerahnya. Yoks. Di sini tempat enak banget ya kalau misalkan lo anak senja tapi yang modern. Nah, ini salah satu solusinya. Lo bisa lihat di sini. Lo bisa zoom ke situ. Di sini ada penjelasan inhale, exhale gitu. Jadi lo kalau bete, lo pusing di sini ya sambil ngeliat tuh pohon-pohonan berjalanan. Oke. Tapi gue suka sih di sini lebih apa ya, lebih tenang, beda. Kalau kita di luar tuh surroundingnya cukup ramai, tapi di sini lebih, memang cocok lah. Oh iya, ini gue agak sedikit lupa. Jadi di kedua handphone ini ya salah satu ininya aja lah, salah satu achievement mereka yang udah bekerja sama juga untuk membuat sebuah puisi visualnya. Mungkin ini gambar-gambarnya pakai handphonenya si Oppo kali ya. Ya kita kurang tahu. Tapi ini Oppo dan Mali Studio
udah membuat sebuah puisi yang menurut gue gambarnya keren juga sih tuh. Oke, untuk konsep-konsepnya tadi udah kita kelilingi semuanya yang mana cukup menarik. Beberapa ada tema lama, ada tema baru juga yang cukup bisa kalian highlight kalau misalnya kalian main-main ke Plaza Indonesia gitu. Tapi kita balik lagi ke konsep awalnya. Seperti biasa di booth-booth di sini ada banyak banget seri-serinya smartphone Oppo maksud gue. Yang pertama di bagian depan itu adalah flagship mereka yang baru dari X2 dan juga yang flagship lamanya X2 Pro. Dan sisi yang ini adalah flagship smartphone, bukan flagship, smartphone mainstreamnya Oppo yang kalian kenal itu seperti Reno dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya kalian juga lihat tembok-tembok sini, di sini banyak banget Oppo IoT-nya, jadi beberapa teknologinya si Oppo seperti smartwatch. Dan di sisi sana ada semacam aksesorisnya, dan sisi seberangnya sini ada barang yang mau diluncurin di akhir bulan kali ini. Tapi ya, itu nggak boleh dikasih lihat. Tapi ya udah, ini kita langsung aja ke handphonenya kali ya, biar langsung cepat. Oke, sekarang kita lagi nyobain nggak tiga sih, sebenarnya 2 seri. Ini ada 2 warna dan 1 handphone konsepnya mereka yang nanti kita tes. Tapi kayaknya lebih enak yang mau rilis dulu aja kali ya, yaitu Find X3 Pro-nya. Yang mana kalau misalnya kalian lihat di sini, untuk warnanya itu dia ada 2 jenis. Yang pertama black metallic gitu, dan satu lagi warna blue-nya. Ini blue-nya doff, tapi yang black ini sebenarnya nggak kayak black amat itu, kayak agak biru sebenarnya. Tapi mungkin kalau lo gelap jadi hitam, nah itu kenapa mereka sebutnya black gitu. Oke, tapi yang menariknya untuk di desainnya kali ini, yang gue suka itu di bagian bumpernya ini, karena bentukan kamera itu cukup unik, yang mana cukup cukup ramai pas lagi peluncurannya. Gue sempet lihat di YouTube-nya si Oppo, karena dia ini memamerkan bentukan kali ini tuh cukup memang baru, refresh juga ya. Jadi ya kita coba aja untuk kameranya. Dan kamera di sini pun dia juga memiliki 4 buah kamera. Yang pertama ini ada kamera wide, ada kamera ultra wide, dan satunya lagi ada tele. Dan yang ini di sini tuh ada lensa yang unik karena dia itu ada lensa mikroskopis. Jadi mungkin kalau kalian bosen gitu ya ngambil kamera-kamera yang objek jauh, ya kita ganti aja jadi kamera objek yang super dekat ya. Mungkin kalian langsung aja gue tes ya untuk mikroskopisnya di sini. Simpelnya itu kalian tinggal bagian sini aja diganti mikroskop, dan di bagian belakang sini nanti akan muncul sebuah lampu ya, mungkin LED penerangan, karena memang ini kan micro banget ya. Jadi lu mesti close up dan butuh cahaya juga untuk penerangannya. Jadi di sini untuk produknya sendiri, kalau misalkan gue shoot nih, gue ambil gambar ini blurry parah, tapi kalau misalnya untuk mendapatkan gambar yang enak, bener-bener mesti dekat sama si lensanya. Seperti ini. Nah ini bentuk sidik jari gue, gila, gue ngerasa tangan gue udah bersih, tapi masih aja ada kotoran ya. Mungkin ntar kita sambil cari objek lagi kalau misalkan untuk pengambilan mikro yang enak tuh seperti apa. Kayak di depan lebih enakan, dia tuh ada konsepnya juga ya, miniaturnya, kayak lebih cocok ke situ. Dan untuk mikroskopnya sendiri, ini nggak cuma 1 kali pengezooman aja, karena dia itu ada 2 kali pengezooman yang katanya sih bisa ngezoom hingga 60 kali. Gila gak sih? Nah selanjutnya, sebelum kita ambil gambar yang mikroskopnya, gue mau nunjukin juga untuk si konsep smartphone-nya Oppo kali ini, yang konsep smartphone gulung. Nih, kalian bisa lihat sini bentuknya seperti ini ya untuk dasarnya. Dan kalau misalkan kita ingin melebarkan layarnya, kita tinggal swipe aja ke atas. Bener kan ke atas tadi? Nggak mau? Atau kedua? Oh shit. Oh, keren banget. Jujur ini pertama kali gue pakai handphone yang gede, jadi ini agak udik gue sebenarnya. Tapi untuk fiturnya sendiri ini cukup mengagetkan juga, karena dia sistemnya ngegulung, nggak cuma dilipat kayak handphone lain ya. Dia gulung gini. Oh, sangat menarik cuy. Dan sekali lagi. Dan kalau lo kepo juga gimana pergerakan di belakangnya, kayak gini. Oh. Dia ini bakal nutup goks. Tapi memang ini masih dalam pengembangannya, ini bukan ready untuk dijual besok atau beberapa waktu nantinya. Ini memang masih pengembangan, masih banyak perlu dikembangin lagi. Dan untuk fitur-fiturnya kali ini yang menarik masih di bagian situnya, karena kalau misalkan kita bagian gambarnya, ini ya masih belum digunakan kamera yang mantap, masih yang standarnya. Karena memang dia masih fokus kepada fitur yang baru ini. Oke, jadi tadi gue barusan nanya sama Mas Angga, mungkin kalian juga kenal gitu. Jadi untuk si handphone ini udah memiliki nama sebenarnya. Untuk nama saat ininya mereka itu adalah Oppo X2021. Berarti nama yang ada di depan itu adalah nama handphonenya ini.
Gue baru tahu gitu. Gue kira eventnya 2021 gitu. Oke. Gue merasa ditipu, tapi tidak apa-apa karena ini handphone yang cukup menarik untuk kita tunggu nantinya. Mungkin kita bisa sambil nabung gitu untuk mendapatkan handphone seperti ini. Gue yakin nih handphone ini nggak mungkin sekitar 2 juta ya, pasti bakal mahal. Oke, kita mending tes kameranya aja sih yang Oppo kali ini. Oke, let's go. By the way, sedikit tambahan juga untuk si X3 Pro-nya di sini. Mungkin yang menariknya itu selain layarnya, layarnya di sendiri udah mencapai 120 Hz ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di kamera biasa, maksud gue di YouTube itu kayak standar aja. Tapi kalau misalnya kalian tes langsung itu berasa banget smoothnya. Dan untuk kameranya sendiri kayak tadi, mungkin tadi belum dijelasin juga ya. Untuk kamera di sini, dia itu ada yang standar wide-nya dan di sini ada ultra wide-nya yang masing-masing memiliki kapasitas 50 megapiksel, jadi cukup besar. Dan dia juga tetap ada teleskop lens-nya yang mana sudah memiliki megapiksel di ukuran 13. Cukup menarik lah untuk dites. Dan untuk si mikronya mungkin kita bakalan tes di sini apa di depan kali ya. Dan kalian bisa lihat di sini untuk fitur-fitur kamera itu juga simple banget ya. Dia masih ada night fotonya, ada video ya pasti, dan untuk fotonya di sini udah tinggal swipe aja untuk menggunakan ultra wide-nya, dan tetap masih ada AI beautification. Tapi di sini nggak terlalu di highlight ya tuh kayaknya tumben ya. Biasanya Oppo kenceng tuh. Tapi yaudah, kita mending langsung aja tes yang untuk mikroskopiknya, karena ini salah satu kamera yang cukup menarik untuk dibahas di X3 Pro kali ini. Oke, langsung aja kita ke depan. Let's go. Oke, di sini kita bakal tes kamera mikroskopisnya dia, yang kalian bisa lihat di sini. Yang tadi gue bilang blur. Kalau misalkan kalian zoom sini, mungkin lo bisa ambil gambar ke layarnya, Meng. Misalkan ini gue agak belum biasa biasanya. Nah, di sini dia mulai kelihatan. Nah, lu bisa ngeliat ya situ, itu zoomnya kacau banget. Kalian benar-benar detail banget sama orang-orangnya gitu. Seharusnya tuh di sini dia ini ya, bikin tema mikroba. Tema di sini mikroba, jadi bisa enak tuh. Kita bisa ngeliat amuba gitu. Kalau gini agak susah juga nih. Tuh, kalian bisa lihat sini, ini benar-benar detail banget ya. Mungkin kita ambil zoom lagi. Oh my god. Kita geser ke orang kamera. Ini kamera tele paling terkecil ya. Nah. Oh tidak, dia megang Canon cuy. Canon guys. Canon pakai lensa tele-nya nih guys. Ini siapa nih? Oh Erwin, ternyata Erwin guys. Itu ini Erwin ternyata hilang. Ada di sini dia. Mungkin gue ambil gambar dulu yang jelas ya, baru gue foto. Memang untuk mikroskopnya cukup jahat ya, karena dia area fokusnya itu benar-benar masih dekat banget sama ini, karena memang perlu penerangan juga dari lensanya, ada LED-nya sini. Tapi untuk gambar-gambar yang mungkin kita fotonya dari bidang datar, ini bakal menarik banget, apalagi sekarang kan kayak orang mungkin gabut gitu ya buat ngambil gambar-gambar yang detail-detail, kayaknya menggunakan si lensanya ini tuh bisa banget bermanfaat. Dan kalau untuk layarnya maksud gue kalau misalkan untuk kamera lainnya, misalnya untuk foto-foto sendiri, untuk saat ini sih gue lihatnya udah memiliki warna yang cukup menarik ya, cukup vivid juga. Nah, kalau misalnya sini, ini yang standar ya. Ini standarnya juga udah memiliki ukuran 50 megapiksel, yang keren banget juga. Sorry nggak biasa. Di sini ada SAI-nya juga, kalau misalkan kalian mau wide, nah di sini wide-nya ini cukup luas ya. Ultra wide 50 megapiksel. Ini 1. Dan ini kali 2. Dan ini kali 5. Goks. Jadi ini memang keempat lensanya itu cukup berguna. Apalagi kalau kalian pengen ngezoom yang jauh, kan bisa banget tuh. Nah ini si Erwin nih. Kalau kalian bingung, nah ini si Erwin nih. Nah, Erwin ini lagi foto-foto. Jangan ditemenin siapa-siapa, nggak ada Om Fajar. Jadi dia sendirian aja. Oke. Jadi ya udah. Oke, mungkin itu aja kali ya video kita tentang turnya Oppo konsep galerinya. Gue sih cukup penasaran sama X3 Pro-nya, untuk si micro-nya bisa untuk coba untuk dicoba aplikasikan ke foto apapun, ke objek yang lain gitu. Dan untuk si dalamannya pun kabarnya dia sudah menggunakan
chipset terbaru dari Snapdragon, yang mana kalian tahu lah itu angkanya berapa, di angka 8 ya. Sangat menarik, tapi katanya gue belum boleh untuk merilisnya. Ya sudahlah. Dan untuk si konsepnya ini, mungkin gue nggak terlalu excited, karena gue yakin kalau misalnya rilis pun gue nggak punya duit gitu. Tapi kalau misalkan si Oppo memang udah bisa berhasil mengeluarkan rollable phone-nya, si Oppo X2021 ini, gue rasa ini suatu pencapaian yang sangat menarik untuk Oppo untuk melawan kompetitor ya. Tapi ini keren banget cuy. Ini soalnya experience-nya beda gitu. Daripada lu ngeflap, mending ngerolin aja. Yang penting pas ini dijual, durabilitasnya bagus. Oke. Dan udah gitu aja. Buat kalian kepo juga kalau misalkan gue mau review atau gimana, kalau misalkan kalian penasaran juga ataupun mau minta gue review, ya silahkan komen aja di bawah untuk kedua handphone ini. Dan jangan lupa kasih pendapat kalian gimana konsep store-nya, konsep galerinya Oppo kali ini, apakah menarik atau tidak, atau ada beberapa hal yang kalian tanyakan di video kali ini, langsung aja komentar di bawah. Dan udah gitu aja. Di sini gue ada Ali dan kameramen ada di sini ada Jati, dan tadi gue dibantu juga sama si Mas Angga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.